Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Ketua Panitia Bapak Ustadz Darwili, yang kami hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Bapak Ustadz Ian Permana Sumarna, yang kami hormati Pembina Yayasan Takaful Madani Ustadz Samsul Bahri, yang kami hormati pada seluruh jamaah Masjid Al-Asri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang baik, di 10 terakhir di bulan Ramadan Asrul Awakhir, kita masih diberikan kemampuan, kesempatan, masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa hadir di masjid yang mulia ini. Yang mudah-mudahan kedatangan kita, kehadiran kita yang merupakan salah satu catatan amal baik kita yang kemudian nanti akan kita nikmati setelah kematian kita. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya ingin kasih masukan kepada panitia. Kalau bikin itikaf jangan ganjil doang, jangan ikut-ikutan jalan raya, ganjil genap. Jangan ikut-ikutan jalan raya, ganjil genap gitu. Pokoknya 10 hari terakhir itu gitu, mau ganjil mau genap gitu ya. Sebab kita nggak tahu juga, memang ada arahan dari Rasulullah ya, carilah malam-malam ganjil itu 21, 23, 25, 27, 29 begitu. Tapi yang ganjil yang dimaksud yang mana kita nggak tahu persis. Bisa jadi yang genap itulah yang masuk ganjil dalam hadis itu. Memang tidak disebutkan secara ini. Ya. Jadi yang jelas Rasulullah menyuruh kepada kita untuk mengikat pinggang kita, mengikat pinggang kita untuk fokus sebelum terakhir di bulan Ramadan. Masa iya nggak kita mau Lailatul Qadar kan gitu ya? Kalau kita fokus setiap malam kita hadir fokus untuk ibadah, insya Allah ketemu Lailatul Qadar. Tapi juga kita berharap juga walaupun sekarang jadi ganjil-ganjil doang gitu ya, mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal. Inilah sebuah akselerasi. Jadi dengan adanya malam Lailatul Qadar untuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan, lebih baik dari 1000 bulan. Itu luar biasa. Jadi 1000 bulan itu kurang lebih sekitar 83 tahun 4 bulan berasa. Nah kalau kita ketemu berarti umur kita ibadah kepada Allah selama 83 tahun 4 bulan. Sekarang kita hitung berapa kali kita bertemu Ramadan? Pak Tono berapa kali bertemu Ramadan? Dari usia balik sampai sekarang sudah berapa kali ketemu Ramadan? Ya kurang lebih 9 tahun. Wah iya. Ada yang 10 kali, 20 kali, 30 kali, gitu ya. Gitu ya. Ada 40 kali ketemu Ramadan, 50 kali ketemu Ramadan. Sekiranya itu setiap tahun dia fokus dan mendapatkan malam Lailatul Qadar, kita hitung usianya
usianya itu nanti sama dengan umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu ratusan tahun usianya, ribuan tahun usianya. Nah, Allah memberikan apresiasi, akselerasi untuk umat Nabi Muhammad agar usianya sama dengan umat-umat terdahulu, dan berikanlah malam-malam Lailatul Qadar. Jadi kalau dikalkulasi sama usia ibadah kita sama dengan umat-umat terdahulu. Subhanallah. Oleh karena itu, kita manfaatkan. Sekarang ini kita terus berharap dengan Ramadan sebentar lagi selesai, kemudian kita Syawal, lanjutkan lagi dengan puasa Syawal 6 hari, itu ditambah dengan puasa 30 hari di bulan Ramadan, seakan-akan kita puasa 360 hari. 1 tahun penuh kita berpuasa. Nah, maka 6 bulan setelah Ramadan, dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya, Rasulullah dan para sahabatnya semua dia berharap kepada Allah agar Ramadan yang baik diterima oleh Allah. 6 bulan dia berharap agar ibadahnya diterima. 6 bulan berikutnya berharap lagi kepada Allah agar ditemukan lagi kepada bulan Ramadan yang akan datang. 6 bulan kalau kita berharap banyak doa, Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'ban wa balighna 2 bulan doang. Rasul dan para sahabatnya 6 bulan sebelumnya sudah berharap agar bertemu dengan Ramadan. Itu luar biasa. Itulah mereka yang betul-betul memahami makna Ramadan. Makna di dalamnya cukup luar biasa. Nah, maka dari situ Allah berharap dengan memberikan syariat semuanya, baik itu ibadah puasa, baik itu ibadah-ibadah yang lainnya, ya, semuanya dalam rangka menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Apa sih takwa itu? Takwa itu adalah taat, ketaatan. Itu takwa. Artinya dimanapun dia berada, kapanpun dia berada, dia selalu membawa nilai-nilai takwa itu, nilai-nilai ketaatan. Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berharap dengan pendidikan di bulan Ramadan, ya, yang terus kita melakukannya dengan seksama. Yang pertama, agar kita bisa menjadikan diri kita mengoptimalkan kontrol diri. Nah, self control. Nah, jadi mengutamakan, mengoptimalkan kontrol diri. Ini yang paling penting. Jadi selepas Ramadan kita harus bisa seperti itu. Kenapa? Kau pakai kontrol diri segala, pakai self control begitu segala? Ya karena puasa itu kan ibadah sirinya, gitu ya, ibadah rahasia antara Allah dan hambanya. Yang lain nggak tahu. Bisa jadi suami istri nggak tahu. Suaminya selalu datang ke kantor jam 9 udah lapar lagi, sarapan. Bisa jadi pulang aku masih puasa, kan kita nggak tahu. Nah, sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam hadis kursinya bahwa puasa itu adalah untukku. Kullu amal bani Adam lahu. Setiap amal anak-anak Adam untuk dirinya, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa itu untuk aku yang akan langsung membalasnya. Nah, luar biasa. Dalam arti bukan amal-amal yang lain yang dibalas, tetap dibalas. Tapi yang namanya ibadah puasa itu Allah spesialkan. Makanya pintu surganya untuk orang yang puasa namanya apa? Nanti dipanggil di hari kiamat. Aina shaimun, aina shaimun, aina shaimun. Ayo puasa mana? Udah masuk semua puasa. Aktif tutup pintu banyak taruhnya. Khusus untuk orang yang berpuasa. Ini makna di dalamnya luar biasa. Hal
Hadirin wal hadirat, shaimin wa shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi disitulah Allah yang akan langsung membahas. Ya, sampai-sampai Allah mengatakan dalam hadis qudsinya tadi. Nah, kenapa dengan kontrol diri kita ini? Artinya apa? Siapapun kita, baik itu kita sebagai bawahan, sebagai pekerja, kita punya atasan kita tidak memperhatikan pekerjaan kita, tapi kita harus yakin Allah yang akan memperhatikan. Ini yang harus kita pegang dari hikmah kita berpuasa tadi, dari makna dalam berpuasa tadi, bahwa menjadikan kita selalu mampu menjaga dan mengontrol diri kita, tidak boleh melampaui batas. Ya, wala tatghaw, tidak boleh melampaui batas. Nah, kalau umat Islam macam ini bisa memahaminya dan bisa menjadikan dirinya untuk self control tadi, maka pimpinan-pimpinan perusahaan, para direktur aman. Begitu ya, nggak perlu repot. Kenapa? Karena bawahan-bawahannya udah ngerti semua. Ini pentingnya kita, baik itu di perusahaan, baik negeri maupun swasta, ya apapun bentuk kegiatannya, baik di struktur kepengurusan apa semuanya, menjadi mudah untuk ditata dan dikelola di negeri. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharapkan dengan Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir di tahun ini, ya, agar kita betul-betul memiliki obsesi tentang kehidupan akhirat. Nah, obsesi tentang kehidupan ukhrawi akhirat kita. Begitu. Ini harus didominasi ketimbang duniawi. Nah, gitu ya, ketimbang duniawi. Nah, kenapa harus dengan ukhrawi? Kenapa harus lebih didominasi? Ya karena memang tempat kita yang sebenarnya adalah di akhirat, bukan di dunia. Gitu ya. Kenapa? Karena yang namanya dunia itu sementara. Apapun bentuknya sementara, fana. Sifatnya adalah fana. Kalau akhirat, baqa, kekal. Sementara banyak orang cenderung kepada yang fana. Nah, sehingga betapa banyak timbul gejolak, timbul demonstrasi, timbul hal-hal yang merusak dalam kehidupan. Kenapa? Karena banyak didominasi kehidupannya tentang dunia, sehingga timbullah korupsi, gitu ya, manipulasi, ya, menyalahgunakan wewenang, ya, apalagi macam-macam, begitu ya. Nah, timbullah banyak gejolak-gejolak di masyarakat. Nah, akhirnya ya begitu, karena lebih didominasi oleh obsesi tentang dunia. Sementara urusan ukhrawi, urusan akhirat mereka budak, nggak mau tahu dan pura-pura nggak ngerti. Padahal itu tempatnya selama-lamanya nanti. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi semakin terang ini tabiat manusia itu memang begitu. Yang namanya dunia itu semuanya orang senang. Bukan nggak boleh, senang nggak apa-apa, boleh. Kita boleh punya rumah lebih dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10, berapapun boleh, nggak dilarang, nggak ada larangannya. Punya mobil mewah boleh, nggak dilarang. Lebih dari 1, monggo, silakan. Punya sawah berhektar-hektar boleh, punya kebun banyak boleh, begitu ya. Punya istri jangan banyak-banyak, paling banyak 4. Nah, paling banyak itu boleh, begitu ya. Tapi semuanya itu jangan dijadikan sebagai goalnya, tujuannya. Nah, kalau sudah berubah jadi tujuannya, nggak selesai. Gitu ya, nggak selesai.
Makanya di dalam Quran itu tentang kehidupan dunia itu bukan disebut sebuah kenikmatan. Nah, berapa lama kita menikmati makanan yang enak? Kehitung. Biasa makan enak, oh nggak boleh sekarang. Biasa makan durian kapan aja siang, oh nggak boleh. Lambungnya seperti itu. Nah gitu ya. Apalagi udah apa tubuhnya udah satu berat, udah macam-macam. Gitu ya. Macam-macam lah gitu. Nah jadi dunia itu bukan disebut sebuah kenikmatan, tapi disebut mata. Nah, mata kan gitu ya. Dalam Quran kan begitu. Dunia mata gitu. Ma huwa mata? Apa itu mata? Ma yatamata'u bil insan tsumma yazulu qalilan. Jadi segala sesuatu yang diinginkan oleh setiap insan itulah dunia. Apa saja? Rumah mewah, mobil mewah, apalagi istri cantik, semuanya apa? Enak, makan yang enak, semuanya itulah dunia. Kemudian ya zulu qalilan sedikit demi sedikit dia akan hilang semua. Hilang semua. Nggak bisa dinikmati lagi. Gitu ya? Itu dunia. Tapi kita tidak boleh meninggalkan dunia. Nah, gitu ya. Kita harus berimbang, ya, dunia akhir. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Begitu kan? Enggak boleh kita tinggalkan dunia. Sekarang banyak orang bablasan mau akhirat saja. Ini masih tinggal dunia bukan di akhirat. Ya, cari dunia ini. Tetap kita bersemangat, tetap kita berusaha. Itulah sebagai wasilah kita. Itulah amal-amal kita. Nah, kata Rasulullah dalam hadisnya, ya, itu diungkapkan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Oh, kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang dapat menahan syahwatnya, ya, syahwatnya, nafsunya, dan dia bekerja, tetap bekerja, beraktivitas, berkreativitas, gitu ya, untuk kehidupan setelah kematiannya. Itulah orang yang cerdas, gitu ya. Dia tetap dia berusaha, dia bekerja, banting tulang, keras keringat, semuanya dia melakukannya. Itu dalam rangka mempersiapkan kehidupannya setelah kematiannya. Jadi orientasinya ke sana, akhirat. Lagi makan aja akhirat, ingat Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina. Apa urusan makan sudah dibebaskan dari neraka? Semuanya ke sana. Akhirat, semuanya ke akhirat. Maka semua aktivitas syariah yang diberikan oleh Allah dalam syariatnya tujuannya agar kita menjadi orang yang bertakwa dan orang yang beriman. Nah, Ramadan inilah tempat kita, ya, sebagai akselerasi dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita mampu banyak mengambil pelajaran. Kemudian yang ketiga diharapkan bahwa dari puasa di Ramadan ini, yang agar kita memiliki al-hasasiyah al-ijtimaiyah, jadi memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Kita berbagi segala macamnya, berbagi, saling memahami, saling bertawasul dan bersabar, kan begitu. Kita saling menasihati, kepedulian kita. Yang salah diluruskan, yang baik ditempangin, yang kurang ditambahin, yang kelebihan dikurangin, kan begitu. Itu nggak bisa sendiri, nggak bisa. Harus berjamaah, harus bersama-sama, kolektif. Karena tabiat kehidupan kita manusia ini harus berjamaah, nggak boleh individual, nggak boleh, fitrahnya berjamaah. Makanya kalau orang yang belum
sampai yang beraninya pengen nikah lagi kan gitu. Masih bujangan masih banyak. Ya, berubah ada tuh yang bujangan segera nikah. Gitu dinikahin. Terkadang kan melewat susah kalau ada bintang apa kasih ngeteng kan gitu. Gitu ya Pak Jul dia. Apa kasih ngeteng terkadang susah lewat. Itu supaya apa ya? Nikah dulu dia. Istilahnya. Dari Bapak Ibu sahabat muslimat rahimahullah. Jadi di sinilah kita harus memiliki al-hasasiyah al-ijtimaiyah, kepedulian sosial. Bukan pembiaran, bukan dibiarin. Yang salah dibiarin. Kan sekarang banyak pembiaran. Ya, membuat aturan-aturan yang keliru dibiarkan. Ada penyalahgunaan wewenang dibiarkan. Ada bikin undang-undang yang keliru dibiarkan. Korupsi yang sudah merajalela dibiarkan. 300 triliun lebih dibiarkan. Kan begitu kan? Ini kan fenomena. Ini nggak boleh dibiarkan. Kalau kita membiarkan, berarti kita tidak ada kepedulian lagi. Maka kewajiban kita meluruskan, menginformasikan. Yang penting kita sampaikan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Jadi siapa orang yang melihat kemungkaran, ya, kerusakan, ubah dengan kemampuan kita, dengan kekuasaan kita. Begitu. Kalau nggak bisa, dengan lisan kita sampaikan bahwa ini salah, kan gitu. Ini nggak benar. Nggak bisa juga. Wabiqalbi, dengan hati kita. Artinya kita tidak merestui, tidak menyukai, ya, tidak setuju, membenci atas adanya perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika anaful iman, itu iman yang paling lembek. Sampai di sini. Kalau nggak ada kebencian dalam hati atas adanya kemungkaran, imannya kayak apa? Gimana imannya? Nah, disinilah Allah berharap melalui ibadah Ramadan ini kita harus betul-betul memiliki mindset dalam benak otak kita. Nah, macam mana dengan otak kita? Sekarang kan banyak orang mengatakan bahwa Islam itu adalah agama. Islam itu agama. Itu keren sekali pemaknaan. Kalau agama berarti di konteksnya adalah ya apa namanya ibadah ritual saja. Sama dengan agama-agama yang lain. Gitu. Jadi ketika dia ada di masjid, dia beragama, lagi sholat, ya, lagi haji, lagi ibadah puasa, gitu ya. Nah, itu benar kan? Tapi di parlemen di mana? Nggak ada. Nggak dibawa itu nilai-nilai Islam. Jadi macam mana yang harus kita pahami dengan baik bahwa Islam itu ada ideologi, bukan sekedar agama, tapi ideologi. Ini yang harus kita punya. Dimanapun kita berada, siapapun kita, ya, apapun kita, maka di situ kita berharap atau kita merasakan Allah yang memperhatikan kita, Allah yang selalu melihat kita. Kan begitu. Ini yang harus kita jadikan pelajaran yang berharga melalui ibadah Ramadan, bahwa agar kita selalu merasakan terus diperhatikan dan dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini. Jadi baik di pasar, di kantor, di jalan, dimanapun, ya kita harus menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditinggalkan Allah. Ketika di parlemen ditinggalkan, ketika di pasar lagi bisnis ditinggalkan, di jalan ditinggalkan. Allah marah kepada kita. Nggak mau Allah ditempatkan di tempat tertentu saja. Dimanapun kita berada, selama masih ada ayat ibadah, disitulah kita harus mampu menghadirkan keberadaan Allah dalam kehidupan kita. Itu yang penting. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, kita kembali lagi yang ketiga tadi harus memiliki kepedulian
kemudian sosial yang tinggi, ya, kemudian juga ditambah lagi ya, adanya hasasiyah al-imaniyah, gitu, kepedulian keimanannya, kepekaan keimanan, sensitivitas imannya luar biasa. Dulu di zaman Rasulullah SAW itu biasa sholat berjamaah, subuh berjamaah, pokoknya di waktu. Nah, ketika subuh berjamaah, ada salah seorang sahabat yang kelihatan. Nah, jadi setelah salam, ya, Rasul menghadap ke belakang. Nah, dilihat sahabatnya, wah, ini nggak ada ini yang biasa di sini, nggak ada. Ditanya tetangga di sebelah, mana sebulan? Nggak tahu. Tapi dan tahu itu sedang sakit ya Rasulullah. Selepas sholat subuh, ziarah ke salah seorang sahabatnya yang sedang sakit, ya, di Rasulullah. Seakan-akan dia sedang meninggal ditaziahi, seakan-akan seperti itu, ya, seakan-akan dia ditaziahi. Nah, maka disitulah kepedulian, kepekaan sosial yang tinggi dan keimanan yang tinggi, ya, kepada sesama mukmin, sesama muslim. Jadi nggak boleh dibiarkan. Jadi kalau nggak aktif, yang biasa aktif nggak aktif, jangan ditinggalkan, ditakziahi. Nanti dia akan berpikir, aku meninggal ini didatangin terus, gitu kan? Begitu ya. Makanya kalau orang yang hanya mementingkan pribadi, single fighter, gitu ya, mau keinginan pribadinya saja dipenuhi, berarti dia ingin segera merasakan kehidupan akhirat, atau ingin buru-buru mati, kan begitu. Kenapa? Karena hakikat pribadi itu adalah kehidupan akhirat. Nanti bertanggung jawab sendiri-sendiri. Bapak lari dari istrinya, istri lari dari bapaknya, anak lari dari bapaknya. Masing-masing mempertanggungjawabkan dirinya sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tabiat kehidupan sendiri-sendiri. Kita masih di mana? Kita masih di dunia, gitu ya. Kita masih di dunia, nggak boleh kita egois, hanya mementingkan diri kita sendiri. Ini banyak timbul pertikaian, perpecahan itu lantaran dia bukan perbedaan pandangan, pikiran bukan. Kalau perbedaan pikiran pandangan itu wajar, sejak Nabi udah banyak. Perbedaan pandangan, fikih, mazhab fikih kan beda-beda. Tapi tidak ada pertikaian dan tidak ada permusuhan, perpecahan tidak ada, gitu ya. Nah, sekarang ini kenapa? Gara-gara pandangan yang berbeda sehingga jauh, nggak mau bersatu. Berarti bukan gara-gara pandangannya, tapi karena dia memperturutkan hawa nafsunya, sehingga dia jadi timbul pertikaian, gitu ya. Nah, ini nggak boleh, dihindari semua bentuk-bentuk yang seperti itu. Nah, hadirin wal hadirat, shaimin wa shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali 3 poin tadi yang paling penting, gitu ya, yang paling penting. Sebetulnya banyak sekali ingin saya sampaikan terkait dengan bagaimana amalan-amalan unggulan selepas Ramadan. Amalan-amalan unggulan. Paling tidak ada 8 amalan unggulan yang harus kita kita kedepankan, begitu ya. Oh, itu ada, waktunya cukup kan? Masih cukup kan? Masih. Oh, masih ya. Gitu.